Kemudian kita bahas terkait dengan hari ini yang melanda yang melanda umat Islam hari ini. Negeri yang kemudian besar jumlahnya hari ini Indonesia ya. Kemudian mempraktikkan sistem yang namanya demokrasi. Nah, demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak? Nah, sesuai, Pak? Tidak? Kenapa tidak sesuai? Nah, itu berarti bapak-bapak pada pendapat pertama. Ya, bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam karena dari etimologinya, dari asal kata demokrasi tersebut yang dikatakan demos itu kerakyat, sebagai kratos itu adalah kekuasaan yang berasal dari bahasa Yunani yang maknanya adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat penuh. Jadi seolah-olah rakyat itu berkuasa penuh terkait dengan apapun kebijakan yang ada dalam pemerintahannya. Meskipun kebijakannya itu batil, meskipun kebijakannya itu buruk, meskipun kebijakannya tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, maka tetap harus diwujudkan. Itu makna demokrasi kalau kita ambil dari istilahnya. Ya. Jadi apapun terjadi. Hari ini misalkan ya, dalam negara demokrasi bisa saja mengeluarkan undang-undang bahwa jilbab itu tidak wajib. Bisa saja. Jika itu disetujui oleh dewan yang dianggap merupakan perwakilan rakyat dan kemudian diketok palunya, maka itu kemudian dipraktekkan. Bisa saja dalam negara demokrasi. Ya, karena ya suara rakyat suara Tuhan. Meskipun itu melanggar ya, melanggar aturan-aturan syar'i, melanggar aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul. Sehingga sebagian kelompok kaum muslimin kemudian menolak konsep ini. Ya, menolak konsep demokrasi ini karena dianggap bukan berasal dari Islam, kemudian mudorotnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Gitu ya. Jadi beberapa kelompok Islam menolak sistem ini. Dan sistem yang paling baik yaitu hukum syariah, gitu ya. Jadi seperti itu. Hatta misalkan sampai kemudian Salafi, ya. Salafi pun menolak demokrasi ini, ya. Tapi yang membedakan konsepnya ditolak, pemimpinnya diakui sebagai ulil amri. Nah, itu yang membedakan, ya, yang membedakan seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, demokrasi itu sesuai dengan Islam, bisyurut, dengan syarat-syarat. Ya. Syaratnya itu demokrasi itu tidak diserahkan kepada rakyat, tidak one man one vote. Tetapi kemudian melalui mekanisme dewan perwakilan, melalui mekanisme adul hali wal aqdi, melalui majelis syuro. Nah, ini sebagian daripada umat Islam masih sepakat kalau sistemnya seperti itu. Yang paling penting ya, dewan syuronya, adul hali wal aqdinya, dewan keterpilihannya diwakili adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Intinya di situ. Ya. Jadi mereka setuju demokrasi tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Nah, yang ketiga, demokrasi sesuai dengan Islam. Ini pendapat ketiga dari kelompok umat Islam. Dari mana dalilnya? Masa pemerintahan Utsman. Ketika 6 orang ini bermusyawarah, ya, pemilihan Utsman ini ada Ali, Utsman, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf ini kemudian musyawarah dan hasilnya sama-sama kuat. Ada yang memilih Utsman, ada yang memilih Ali. Bagaimana ini? Maka kemudian Abdurrahman bin Auf turun ke masyarakat pada waktu itu. Ya. Turun kepada masyarakat, tanya dari rumah ke rumah. Abdurrahman bin Auf ini, kira-kira dari dua calon ini mana yang menurut antum paling baik? Ini dua-duanya baik nih, ya kan? Dua-duanya baik, Ali dan Utsman. Tapi Abdurrahman bin Auf tanya ke rumah-rumah, datangin rumah-rumahnya, ke masyarakatnya itu, mana yang paling baik? Ya, akhirnya masyarakat memilih Utsman, kemudian Ali, Utsman, Ali, dan kebanyakan masyarakat itu memilih Utsman. Nah, ini dianggap dalil untuk one man one vote. Maknanya peranan masyarakat itu masih ada dalam sistem pemilihan. Ya. Jadi ulama-ulama yang mengatakan demokrasi sesuai Islam itu salah satu dalilnya ya, mengatakan seperti itu, ya. Artinya tetap one man one vote. Itu ya, tetap ditanyakan kepada masyarakat. Buktinya suara mayoritas itu yang dipilih itu.
Akhirnya setelah datang, setelah terkumpul bahwa pendapat ini yang mengatakan, ya yang mengatakan Utsman yang paling banyak, maka akhirnya diputuskan dalam rapat ahlul hali wal aqdi ini, akhirnya diputuskan Utsman sebagai pemimpin berdasarkan hasil musyawarah ahlul hali wal aqdi dan berdasarkan keinginan rakyat bahwa Utsman yang dianggap paling pantas ya menggantikan Umar bin Khattab. Kenapa masyarakat itu pada waktu itu memilih Utsman? Apa Ali kurang baik daripada Utsman? Tidak. Ali itu secara karakter itu hampir mirip dengan Umar bin Khattab. Sosok yang tegas. Yang enggak keras lah ya, tegas ya. Tegas. Jadi ketika udah Umar bin Khattab tegas itu ya, taruhlah umat itu pengen slow lah dikit lah gitu. Ya kalau dalam bahasa gitu. Gitu, kalau misalkan perintah-perintahnya sudah banyak, maka umat itu pengen slow sedikit, ya, dan pengen mendapatkan keademan dalam pemilihannya seperti itu. Maka masyarakat lebih condong kepada Utsman, itu ya. Bukan berarti Ali nggak baik, gitu ya. Artinya maknanya dua-duanya itu baik, tapi secara psikologis yang terjadi pada waktu itu yang terjadi, ya. Nah ini ya, jadi ini pendapat di kalangan umat. Ya, dan ini perbedaan di antara umat Islam ini. Tinggal bagaimana kita merangkai perbedaan ini. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling kemudian menyalahkan, jangan saling kemudian mentahdzirkan. Nah, ini kan mudah betul kalau kita saling mentahdzir itu, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Meskipun dalam perkara demokrasi ini adalah ranahnya ijtihadi. Ya, ulama tidak ada yang mengatakan, ulama itu sepakat bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam, sepakat. Tok, nggak ada yang berbeda. Ya. Adapun demokrasinya menjadi wasilah, menjadi istilah perjuangan, ini yang berbeda. Ya. Tapi kalau demokrasinya sesuai dengan Islam, ulama itu mengatakan tidak sesuai dengan Islam, karena Islam itu mengajarkan syariah. Namun adapun prakteknya terkait dengan ijtihadnya, apakah ini layak digunakan dalam kondisi sekarang, itu yang kemudian menjadi perbedaan. Ada yang menggunakan, ada yang tidak, gitu ya. Itu menjadi perbedaan di kalangan ulama, sehingga kita sebagai umat itu harus berusaha ya, berusaha menerima konsep perbedaan tersebut. Jangan saling mudah menyalahkan terkait dengan si fulan, apalagi sampai mentahdzir. Wah, ini perkara yang tidak disyariatkan.